Sampah tumbuh dengan cepat. Plastik dengan sangat mudah mendapat kepercayaan manusia. 5 menit pemakaian untuk ratusan tahun penguraiannya. Merayap dalam tanah hingga menjadikannya bom waktu. Laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan jumlah timbunan sampah nasional tahun 2022 mencapai 68,7 juta ton. Dari ton-ton sampah itu, sekitar 41,7% berupa sampah organik yang bersumber dari rumah tangga. Sementara sebanyak 65,83% sampah di Indonesia masih diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menjadi penghasil sampah tertinggi ketiga, yakni mencapai 4,9 juta ton timbunan sampah. Sampah-sampah itu sudah begitu banyak di satu kota. Lantas, berapa banyak penghuninya di bumi ini? Sampah-sampah begitu nomaden, selalu dikira menghilang, padahal hanya berpindah-pindah tangan. Disinilah tempat pembuangan akhir Galuga menjadi tempat tongkrongan sampah domestik Bogor dengan berbagai ragam. Ada sampah organik atau sampah rumah tangga, plastik, botol kemasan, fashion, hingga jenis-jenis sampah lainnya. Tempat ini bagaikan tong sampah massa yang menjadi saksi mata yang paling jujur atas apa yang manusia konsumsi. Apa saja yang menjadi pembelian terbanyak, seberapa cepat rataan tanah perlahan meninggi. Jauh mata memandang, gunungan sampah ini juga menjadi sumber makan dan hidup masyarakat di sekitar TPA Galuga. Tempat ini bagaikan sarang lebah yang tidak henti bergerak. Hiruk-pikuk panas atau hujan, berderet 280 armada truk mengangkut sampah datang bergantian. Mengangkut setidaknya 500-700 ton sampah per harinya. Sampah tidak bisa terus-menerus masuk ke TPA ataupun TPS yang memiliki keterbatasan daya tampung. Kini situasinya juga semakin rumit karena sebagian besar TPA di Indonesia hampir mencapai kapasitas maksimal. TPA Galuga sendiri kini tersisa 11 hektar dari 31 hektar luas tanah untuk menampung sampah. Itu berarti hanya tersisa kurang lebih 30% kapasitas penampungan di TPA Galuga. Hal ini menjadi seruan keras akan sampah untuk mulainya diperlakukan dari sumbernya. Kurang lebihnya kisar di angka 700 sampai 1000 ton. Dari jumlah timbulan sampah untuk masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak kurang lebih 2000 ton. Jadi baru 50% sampah yang tertangani di TPS Galuga. Jumlah sampah di Kota Bogor itu rata-rata per hari yang terangkut ke TPA itu sekitar 550 ton per hari. Tergantung situasi kondisi di Kota Bogor itu sendiri. Yang tidak terbuang ke TPA itu sekitar 23-25%. Alhamdulillah itu terkelola melalui TPS 3R maupun bank sampah dan kegiatan-kegiatan lain yang memang memanfaatkan sisa-sisa sampah tersebut. Mengetahui jumlah sampah yang diangkut tiap harinya, tak dipungkiri puluhan tahun yang akan datang, kondisi bumi berpeluang besar menjadi benang kusut. Nahasnya, kekacauan dari sampah-sampah akibat konsumerisme manusia tidak dapat selesai hanya dengan membayar uang iuran sampah, melainkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas sampah dari sumbernya. Dari 550 ton jumlah rata-rata sampah Bogor yang dikirim ke TPA, hanya sekitar 23-25% sampah yang dapat dikelola. Disinilah bank sampah induk menjadi area untuk menilik bagaimana barang-barang
yang terbuang dari tangan manusia masih dihargai. Meraba-raba sampah yang terbuang itu apakah berdasarkan kebutuhan atau hanya lapar mata? Bank sampah mulai hadir di sudut-sudut rubrik masyarakat, membantu mengurangi jumlah pembuangan sampah ke TPA. Ada 36 jenis bahan yang diterima dan ditukarnya dengan sebuah insentif, mulai dari plastik, kertas, logam, hingga kaca. Pengelolaan sampahnya dimulai dari penjemputan dan penyimpanan di gudang, kemudian disortir sesuai jenis dan diantar ke pusat daur ulang. Jadi peranan bank sampah yang ada di masyarakat itu membantu mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Jadi benar-benar sangat berperan khususnya untuk lingkungan. Sampah yang kita buang sehari-hari ke TPA Galungga itu kurang lebih 70%-nya itu sampah organik. Padahal sampah organik kan bisa dikelola, bisa dibuat pupuk atau pakan maggot atau pakan unggas gitu. Mungkin bisa dikelola di sumbernya, dan untuk anorganiknya itu kan bisa didaur ulang kembali. Walau demikian, melalui kegiatan ini tidak ada kata membeli sampah, melainkan insentif yang diberikan adalah bentuk penghargaan terhadap kepedulian lingkungan dengan memulai memilah sampah organik dan non-organik. Secara perlahan menyadari bahwa diri ini yang paling tahu bagaimana cara agar sampah tidak mencemari lingkungan. Sampah pun dapat menjadi berkah dengan beranjak membuang sampah kepada tempatnya. Keadaan bumi tergantung bagaimana kita melibatkan diri dalam kegiatan pemilahan sampah, memperlakukan sampah, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Isu yang pelik bagi hampir seluruh dunia ini sebenarnya tidak ada kata terlambat. Dapat dimulai dari detik ini juga dengan pencegahan. Mengurangi atau meminimalisir pemakaian barang sekali pakai sebagai bentuk kebaikan kepada bumi. Jika suatu hari terselip kesempatan menghasilkan sampah, maka ada pula kesempatan untuk mengelolanya dengan proses daur ulang. Untuk mencegah sampah itu ada, artinya kan kita tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan konsumsi, itu kan tidak mungkin. Maka yang bisa dilakukan selanjutnya adalah pengurangan. Jadi kita misalkan mulai biasakan untuk minum, kita biasakan bawa tumbler misalkan. Atau untuk belanja yang biasanya kita beli makan, plastiknya dari si penjual, kita bawa wadah sendiri. Sehingga itu mengurangi limbah atau sisa dari kita aktivitas jual beli. Berani melepas ego dan ketidaktahuan yang terpasung, membawa makna sampah menjadi nyaman harapan baru. Dengan kemauan, cermatan, dan ilmu, sampah yang tadinya lekat dengan kata buang beralih menjadi benda-benda bernilai. Seperti kertas ini, siapa sangka barang yang dikenal rapuh dengan setetes air ternyata bisa menjadi produk yang mengesankan hati. Dari tangan-tangan perempuan yang diberdayakan, sampah pun ikut diberdayakan hingga keberadaannya dilirik di berbagai negara. Kini, pembiasaan untuk mendaur ulang bukan lagi sekedar tugas, melainkan setiap individu mempunyai panggilannya untuk peduli. Kenapa sampah harus dikelola? Karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita punya dan apa yang kita hasilkan, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa mendaur ulang atau kita tidak bisa memanfaatkan untuk menjadi hal yang lebih baik selanjutnya, mungkin kita juga bisa beralih dengan meminimalis waste yang akan kita hasilkan. Tindakan meminimalisir sampah dan mendaur ulang mungkin masih dianggap sebagai hal kecil, namun secara nyata berdampak mendalam terhadap kelanjutan usia bumi. Bebas sampah adalah mimpi bumi, rumah kita. Selama sampah masih dibuang sembarangan, mereka tidak akan pernah usai bercerita, perlahan untuk menghargai dan merawat semua produk yang sampai di tangan kita. Jika bukan sekarang, lantas kapan lagi? Jika bukan kita, lantas siapa lagi?